Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 4 saham. Yang pertama yaitu saham Avia, yang kedua yaitu saham Lesip, dan yang ketiga yaitu saham LPKR, dan yang terakhir yaitu saham Same. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama, yaitu saham Avia. Saham Avia peragangan terakhir naik 5,37% di harga 785. Bagaimana dengan prospek saham Avia? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah korslen ke atas ya, sudah memasuki angka 20, itu artinya saham Avia ini sudah bertenaga ya untuk rebound secara indikator stokastik. Kalau dilihat dari MACD-nya belum menunjukkan tanda-tanda rebound, tetapi volume merahnya sudah mulai memudar ya dan membentuk kotak kecil, itu artinya para seller sudah mulai berkurang. Kalau dilihat dari transaksi asing hari ini net buy sebesar 3,68 billion. Kalau dilihat dari grafiknya sempat uptrend pendek ya, sampai dengan harga tertinggi yaitu di 845. Setelah itu saham Avia ini koreksi ke bawah ya karena kondisi global, yaitu sampai menyentuh lagi ya di harga supportnya, yaitu di 685. Ini support yang cukup kuat ya, karena sebelumnya ini juga merupakan support di 8 Maret 2022. Setelah itu saham Avia menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham Avia. Kalau untuk support, tentu saja di 765, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement ya, di angka 0,5. Kedua yaitu di 745. Ketiga yaitu di 725. Dan yang terakhir yaitu 685. Ini support yang cukup kuat ya. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 785, ini merupakan area golden ratio-nya ya, yang khusus koreksi di angka 0,618. Apabila kedepannya saham Avia ini mampu ya melanjutkan rebound-nya dan bertahan di atas harga 785, maka saham Avia ini berpotensi ya untuk balik arah. Kalau resisten kedua yaitu di 810, dan yang ketiga yaitu 845. Seandainya 845 ini nanti ke depannya mampu ya untuk di breakout, teman-teman bisa ya selanjutnya menjadikan 945 menjadi target saham Avia ya. Ini merupakan area golden ratio-nya juga, tetapi khusus target ya di angka 1,618. Kalau dilihat dari SMA 50-nya, yang garis merah ini, simple moving average, sudah mampu ya dilewati. Apabila suatu saham mampu melewati SMA 50-nya dan berada di atasnya, maka saham tersebut berada di posisi uptrend ya. Untuk teman-teman ya yang sudah mengambil di harga bawah, tunggu saja ya untuk perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melewati area golden ratio-nya ini di 785, teman-teman tahan dulu ya sampai menunjukkan tanda-tanda koreksi ke bawah ya. Tetapi apabila peragangan berikutnya dia mantul ya di area golden ratio-nya ini dan menunjukkan tanda-tanda koreksi ke bawah, silakan teman-teman TP dulu ya. Untuk teman-teman yang belum masuk, apabila perdagangan berikutnya dia menunjukkan tanda-tanda rebound ya, silakan masuk secara bertahap. Apabila suatu saham ya mampu berada di atas area golden ratio-nya, maka saham tersebut berpeluang ya untuk balik arah. Tetapi apabila dia koreksi, silakan teman-teman tunggu saja di harga supportnya ini ya, yaitu di 765 sampai menunggu saham ini memberikan tanda-tanda sinyal buy. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham Avia. Kita lanjut saja ke saham yang kedua, yaitu saham Lesip. Saham Lesip perdagangan terakhir naik 3,61% di harga 1.435. Bagaimana dengan prospek saham Lesip? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini sudah korslen ke atas ya. Sudah memasuki angka 20 juga, itu artinya saham Lesip ini sudah bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya, mendukung juga ya, sudah korslen walaupun tipis. Didukung dengan volume hijaunya, itu artinya para buyer sudah mulai masuk ya di saham Lesip ini.
Kalau dilihat dari grafiknya, saham Lesip ini kuat ya di supportnya di 1315. Kita lihat historinya di sekitaran 14 Maret ya 2022 saham Lesip mantul ya di area support ini, dan di lingkaran yang sebelah kanan di sekitaran 26 April 2022 sampai di 13 Mei 2022 saham Lesip juga mantul ya di area supportnya ini, yaitu di 1315. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham Lesip. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 1415, ini merupakan area golden rasionya ya di angka 0,618. Apabila suatu saham mampu breakout dan bertahan ya ke depannya di atas area golden rasionya ini, maka saham Lesip ini berpotensi ya untuk balik arah. Apalagi saham Lesip mampu ya melewati SMA 50-nya yang berwarna merah ini, itu artinya saham Lesip berpeluang ya untuk melanjutkan fase naiknya. Untuk support kedua yaitu di 1365, yang ketiga yaitu di 1315. Ini yang saya jelaskan tadi ya, saham Lesip sangat kuat di support ini ya, 2 kali mantul di area support ini. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 1480, yang kedua yaitu di 1570, dan yang terakhir yaitu di 1825. Apabila resisten pertama dan kedua ini mampu di breakout, maka target saham Lesip yaitu berada di 1825. Ini juga merupakan area golden rasionya ya, yang khusus target di angka 1,618. Untuk teman-teman yang sudah masuk di area bawah, tunggu saja ya, tahan saja. Apabila dia melanjutkan reboundnya, tahan terus. Tetapi apabila dia menunjukkan tanda-tanda koreksi dan mampu breakdown ya di area golden rasionya, sebaiknya di TP dulu. Untuk teman-teman yang belum masuk ya, selama masih berada di atas area golden rasionya di 1415, silakan masuk secara bertahap. Tetapi apabila kedepannya dia breakdown ke bawah, koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman jangan dulu masuk ya, menunggu saja di area support berikutnya sampai menunggu tanda-tanda sinyal buy berikutnya. Oke ya, kalau dilihat dari indikator stokastiknya, MACD-nya dengan 2 candle hijau ya, dan sudah melewati SMA 50-nya, saham Lesip ini layak ya untuk dibeli. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham Lesip. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham LPKR. Saham LPKR perdagangan terakhir naik 3,28% di harga 126. Bagaimana dengan prospek saham LPKR? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, sudah korslen ke atas ya. Ini artinya saham LPKR sudah menunjukkan tanda-tanda rebound secara stokastik. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, sudah korslen ke atas, didukung dengan volume hijau yang semakin hari semakin tinggi. Itu artinya para buyer sudah mulai akumulasi ya di saham LPKR. Kalau dilihat dari transaksi asing, hari ini net buy ya sebesar 2,95 billion. Kalau mingguannya net buy juga sebesar 8,94 billion. Itu artinya saham LPKR ini lagi diakumulasi oleh asing. Kalau dilihat grafiknya memang posisinya lagi downtrend ya, dengan menyentuh supportnya di 113. Setelah itu saham LPKR ini menunjukkan tanda-tanda rebound. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham LPKR. Kalau untuk support yaitu di 125 ya, yang hari ini mampu di breakout oleh saham LPKR. Ini merupakan area golden rasionya yang khusus koreksi di angka 0,618. Apabila kedepannya saham LPKR ini mampu ya bertahan di atas area golden rasionya ini di atas 125, maka saham LPKR ini berpotensi ya untuk balik arah. Untuk support kedua yaitu di 120, yang ketiga yaitu di 113. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 129, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement ya. Yang kedua yaitu di 133 dan yang ketiga yaitu di 138. Untuk teman-teman yang sudah masuk ya, tahan saja saham LPKR ini. Apabila masih berada di atas area golden rasionya, saham ini masih aman ya.
Tetapi untuk teman-teman yang belum masuk, sama juga, selama masih berada di atas area golden ratio-nya, silahkan masuk ya secara bertahap. Tetapi apabila dia ke depannya mampu breakdown, silahkan cabut dulu ya dari saham LPKR ini sambil menunggu di area supportnya ini ya, yaitu di 120 sampai menunggu tanda-tanda sinyal buy berikutnya ya. Kalau untuk informasi ya, laporan keuangan kuartal 1 2022-nya saham LPKR ini minus ya. Untuk itu saya sarankan teman-teman tradingnya menggunakan uang yang kecil dulu ya. Memang kalau dilihat dari stokastiknya, MACD-nya, maupun dari candle-nya ini memang saham LPKR ini menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham LPKR. Kita langsung saja ke saham yang terakhir, yaitu saham SAME. Saham SAME peragangan terakhir naik ya 3,70% di harga 392. Bagaimana dengan prospek saham SAME? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini sudah crossline ke atas ya. Itu artinya secara stokastik sudah menunjukkan tanda-tanda rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya, belum menunjukkan tanda-tanda rebound, tetapi volumenya sudah mulai memudar ya. Itu artinya para seller sudah mulai berkurang ya di saham SAME ini. Kalau dilihat dari grafiknya, saham SAME ini memang posisinya sempat koreksi tajam ya dari tanggal 28 April 2022 sampai di 13 Mei 2022 ya. Setelah itu pedagang berikutnya saham SAME menunjukkan tanda-tanda rebound dan tertahan ya di area golden ratio-nya, yaitu di harga 400. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham SAME. Kalau untuk support yaitu di harga 382, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement ya. Yang kedua yaitu di 364, yang ketiga yaitu di 342. Untuk resisten, yang pertama yaitu di harga 400, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi di angka 0,618. Apabila kedepannya saham SAME ya tidak mampu breakout di area golden ratio-nya ini, maka teman-teman yang sudah masuk silakan di TP saja ya apabila dia tidak mampu breakout di area golden ratio-nya. Tetapi apabila dia mampu melewati area golden ratio-nya, silakan teman-teman tahan saja. Selama masih berada di atas area golden ratio-nya, saham SAME ini berpotensi ya untuk balik arah. Untuk resisten kedua yaitu di 426 dan yang ketiga yaitu di 458. Untuk teman-teman yang belum masuk, perhatikan saja perdagangan berikutnya. Apabila dia tidak mampu breakout, teman-teman tidak usah masuk ya, karena saham ini akan berpotensi melanjutkan downtrendnya ya apabila suatu saham tidak mampu breakout di area golden ratio-nya. Tetapi apabila dia mampu breakout, silakan teman-teman masuk secara bertahap di saham SAME ini. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham SAME. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.